Om Swastiastu, selamat siang. Perkenankan, saya memperkenalkan diri saya. Saya Adisti Maharani Krisna, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Magister Akuntansi, merupakan salah satu dosen Prodi Keuangan dan Perbankan di Akademi Keuangan dan Perbankan Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di Prodi Keuangan dan Perbankan, yaitu Akuntansi Keuangan, yang terdiri dari 3 SKS yang berada pada semester kedua. Mata kuliah akuntansi keuangan ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang merupakan lanjutan dari mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Diharapkan mata kuliah ini nantinya memberikan kemampuan untuk memahami dan mengetahui apa itu akuntansi, apa saja pelaporan keuangan, apa itu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, serta catatan atas laporan keuangan. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen adalah menerapkan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran, di mana materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini nantinya akan terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, kemampuan khusus, kemampuan umum, dan pengetahuan. Sekian perkenalan diri dari saya, terima kasih. Oke, hari ini Ibu mulai materi mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Sebelum kita masuk ke materi minggu ini, masih ada yang ingat nggak? Minggu lalu kan kita membahas laporan laba rugi ya. Nah, ada yang ingat nggak komponen laporan laba rugi itu terdiri dari apa aja? Biaya dan pendapatan. Kebalik. Gimana cara ngurangin biaya kurang pendapatan? Oh iya, pendapatan ya. Oke, kita review lagi ingat-ingat. Kalau laporan keuangan itu sebenarnya terdiri dari apa aja? Ada berapa laporan keuangan? Laporan keuangan ada 5. Laporan Nongari. Ya. Laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, catatan atas laporan keuangan. Oke, berarti materi hari ini kita akan membahas mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Nanti di dalam laporan posisi keuangan ini ada catatan atas laporan keuangan, dan di dalam laporan arus kas ini ada catatan atas laporan arus kas. Oke. Nah, nih. Akhirnya Ibu udah jelaskan satu-satu. Sama nanti ada tambahan satu, analisis tren dalam posisi keuangan. Sebenarnya si laporan posisi keuangan ini bisa kita gunakan untuk apa sih ke depannya? Apa sih fungsinya, keberadaannya dia gitu dulu di dalam laporan keuangan. Oke, balik lagi sini. Apa itu laporan posisi keuangan? Ayo coba pakai pengertian kalian di kantor aja. Oh. Saya Bu, Ya. laporan posisi keuangan itu laporan yang dimana mencatat ataupun menjabarkan kegiatan apa, arus kas apa yang selama ini berada di perusahaan. Jadi sebenarnya laporan posisi keuangan itu berisikan 3 komponen utama, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Masih ingat nih ya? Jadi aset itu ialah sumber daya perusahaan yang diharapkan akan memberikan manfaat. Manfaat yang dimaksud ini sudah tentu return yang diharapkan perusahaan di masa yang akan datang, ya kan? Terus habis itu terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar atau aset tetap. Aset lancar apa aja, yuk? Kas, Ada yang inget nggak? Ya benar. modal, Salah. ya.
aset lancar. Kas di bank, Nah, perlengkapan, iya benar. persediaan, Itu tuh loh yang kalau misalkan kita bayar, kita melakukan jasa tapi belum dibayar. piutang, Nah, pinter. Oke, itu aset lancar terdiri dari hal-hal itu. Kenapa dikatakan aset lancar? Karena dia sifatnya liquid. Ya, dia tuh berubahnya tuh cepat. Tidak stay lama itu dia masuk aset lancar. Kalau kita membicarakan aset tetap, udah tahu kan kalau aset tetap apa? Kalau aset tetap apa? Oke, benar. Selain itu, ya mobil kayak itu aset tetap yang namanya ya. Terus selanjutnya kita membahas yang liabilitas. Liabilitas seperti yang kita tahu itu adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang harus dipenuhi atau dibayarkan pada jangka waktu tertentu, ya. Liabilitas itu terdiri dari liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Gimana cara kita membedakan kedua liabilitas ini? Ketika dia dimasukkan kategori liabilitas jangka pendek atau enggak liabilitas dia lancar, berarti perusahaan punya traktat atau enggak perjanjian sama si pihak ketiga, itu jangka waktunya harus maksimal 1 tahun atau di bawah 1 tahun. Masuklah dia pencatatannya ke liabilitas lancar. Ya, apabila hutang atau pinjaman perusahaan itu di atas 1 tahun, otomatis dia akan kita katakan liabilitas jangka panjang. Ya, karena ya balik lagi sama kayak tadi, yang namanya lancar dia harus liquid, harus cepat dia. Nggak bisa tidak bisa dibutuhkan waktu yang lama untuk pelunasannya atau pemenuhan kewajibannya itu nggak bisa. Ya. Selanjutnya, ini gimana ya caranya ya? Kita masuk ke ekuitas. Ekuitas ialah nominal yang tersisa setelah memasukkan nilainya itu ke aset dan liabilitas. Oke, ini ekuitas dia terdiri dari modal saham, laba ditahan, dan laba rugi yang belum terrealisasi. Di sini nilai ini asalnya dari laporan laba rugi yang kita buat, yang kita pelajari materi sebelumnya. Nih nilainya. Sedangkan modal saham itu kayak modal yang disetor oleh pemilik perusahaan sebagai modal yang diem ya. Akan ada terus di dalam perusahaan, tidak bergerak. Kalau laba ditahan, itu jadi ada kayak laba-laba dari periode sebelumnya yang tidak habis digunakan, disimpan di dalam laba ditahan. Ya. Selanjutnya baru ini laba belum terrealisasi, itu maksudnya laba rugi yang periode bersangkutan masuk ke keberadaan balance sheet. Balance sheet itu laporan posisi keuangan yang maksudnya biar keren aja gitu kita bilangnya balance sheet. Kalau ini kan menyediakan gambaran posisi keuangan. Nah, kayak yang tadi gue bilang, dia tuh keberadaannya dia itu ngelihatin gitu loh. Oh, nih kita asetnya segini nih, banding sama liabilitas sama ekuitasnya tuh cocok nggak dia ya untuk nanti memahami likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas ini melihat kas yang ada di perusahaan, solvabilitas ini melihat utang yang kita miliki sama pihak lain. Nih, nanti ada rasio perhitungannya seperti ini ya. Terus selanjutnya, sebagai alat evaluasi kinerja keuangan. Jadi kayak pengguna laporan keuangan, kayak kreditur lah, pihak-pihak yang akan memakai si laporan keuangan ini menilai kinerjanya perusahaan secara garis besar dari laporan posisi keuangan, ya kan? Karena dalam posisi keuangan itu kan harus ada kasarnya kayak misalkan sekarang 2023, sebelahnya ada 2022, jadi ada perbandingan tahunnya. Kelihatan nih, oh nih perusahaannya meningkat nih asetnya, kan kita juga ada kelihatan labanya. Oh labanya juga bagus nih, gitu. Ya, menilai, dia tuh dapat kayak evaluasi gitu loh. Oh perusahaan ini kedepannya tuh kayaknya bakal bagus deh, gitu ya. Terus terakhir dasar pengambilan keputusan. Misalkan kita ngomongin kayak perusahaan yang terdaftar di BEI pasar saham. Ibu sebagai investor pengen beli saham nih. Caranya ibu pertama ya udah itu lihat dulu si balance sheet-nya. Lihat balance sheet tahun per tahun. Oh, dari tahun ini bagus nih pertumbuhan neracanya, naik dia. Kayaknya aku bakal investasi di sini deh. Itu maksudnya pengambilan keputusan. Ya. Oke, next. Oh nih, catatan atas laporan keuangan, laporan posisi keuangan. Itu nanti ada penjelasan, rincian, serta kelengkapan informasi atas item-item yang tersaji di laporan keuangan. Item-item yang tersaji di laporan keuangan itu kan maksudnya ada aset, liabilitas, ekuitas,
liabilitas. Dalam aset ada aset lancar, aset tidak lancar gitu ya, yang sederhana. Nah, dalam aset lancar itu kan misalkan ada tadi kayak kas, ada uang di bank. Nah, dalam catatan atas laporan posisi keuangan ini nanti dijelasin asetnya itu dalam bentuk apa, rupiah kah, USD kah, cash on hand kah, atau enggak kalau misalkan kita ngomongin bank dikasih tahu nomor rekening atas di bank apa, berapa gitu. Tuh, dia lebih rinci. Utang pun gitu. Utangnya itu nanti dijelasin. Kalau di catatan atas laporan keuangan ini dilihat di bawahnya utang totalnya berapa, terdiri dari siapa aja utang-utang itu, pihaknya siapa, ditulis dengan jelas berapa sampai akhirnya totalnya sama dengan total nominal liabilitas yang ada di laporan posisi keuangan ini, Pak. Tuh kan ya. Terus habis itu harus isi kebijakan akuntansi. Jadi ketika kita buka, di sini ada contohnya. Oke, nih lihat ya, ini namanya catatan atas laporan keuangan. This one. Di depan dijelasin dulu gambaran umum perusahaannya. Nih. Ya. Terus habis itu harus dijelaskan kayak di sini sih contohnya yang lengkap itu dijelaskan dia menggunakan mata uang apa nih, rupiah atau nggak dolar, penggunaannya apa. Terus habis itu nih kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansinya itu apa? Contohnya itu kayak akuntansi accrual, apa lagi ada ya? Ibu lupa loh. Apa sih yang dua itu loh, accrual atau enggak cash basis atau accrual basis, ya kan? Itu dijelasin di kebijakan akuntansi. Nih metodenya seperti apa, terus habis itu asetnya, penilaian asetnya itu menggunakan penilaian aset yang gimana. Itu kan ada tuh kalau misalkan aset ada yang dibagi 25%, ada yang dibagi 10%, yang kayak gitu dijelaskan di nih bagian kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan. Oke? Habis itu pengungkapan tambahan, misalkan nih kayak perjanjian sewa, itu dikasih tahu. Maksudnya bagian perjanjian sewa untuk gedung apa, aset atas nama ini, berapa lama, jangka waktu perjanjiannya, berapa persen, berapa pembayarannya per periode, itu dijelaskan, ya. Dimasukkan ke sini catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya peristiwa pasca tanggal. Ini yang tadi Ibu Mas bilang. Ketika laporan keuangan selesai di 31 Desember contohnya 2023 kan selesai nih 31 Desember 2023 harus selesai kan. Ternyata ada kredit dia baru ditagih di 28. Seharusnya dia kan masuknya itu pembiayaannya di 28. Cuman pada saat tanggal 28 itu nasabahnya mengalami apalah atau enggak dia ngasih cek. Kan jadinya CDP tuh, cek dalam perjalanan. Cek dalam perjalanan yang masuk ke perusahaan kan sudah dicatat, dianggap penerimaan nih kan, ya kan? Cuman uangnya kan belum ada, jadi ke bank kan belum masuk tuh, ya kan? Tapi di tanggal 31 kan harus tutup laporan ceknya itu ternyata baru cair di tanggal 2. Itu namanya kejadian setelah tanggal neraca laporan keuangan. Jadi di sini kejadian setelah tanggal neraca, di sini baru diakui harus di jurnal penyesuaian, dimasukkan ke dalam sebelum, tapi itu cuman boleh dilakukan ketika laporan audit belum jadi ya kan masih diperiksa nih kan sama auditor kan, oh ini nih ada nih kenapa nih nggak balance kan pasti kan dia sudah dianggap pendapatan, tapi di banknya kok banknya nggak segitu ya nilainya ya, kan nggak balance kan jadinya kayak kelihatan. Tapi di bank yang dicatatkan di manajemen yang belum direkonsiliasi ke pihak ketiga pasti kelihatannya sama kan, ketika ada rekonsiliasi baru kelihatan oh ini nih ada CDP-nya, baru dicairin tanggal 2. Itu nanti kalau setelah audit gimana Bu? Kalau setelah audit dia pertemuan lah. Nggak diakui berarti? Nggak, sekali periode yang di 2024 nya jadinya nggak boleh di 2023. Yang di 2023 sudah diakui itu harus dikeluarkan. Maksudnya Berarti Ke berkurang tahun lagi ini. namanya ya? Iya, itu jadinya kesana dia nggak boleh kalau sudah periode audit ya itu jadi temuan ya, makanya bilang laporan kan namanya laporan keuangan kan baru keluar periode audit kan biasanya 3 bulan tuh sampai bulan Maret kan, itu kan masih boleh kayak perbaikan atau apa, siapa tahu ada yang hal-hal seperti itu kan untuk cek dalam perjalanan, cash on delivery lah, misalkan orang yang bawa uang kenapa-napa sudah telepon aku bawa uang segini loh harusnya masuk segini, sudah dicatat ternyata pas dilakukan perhitungan fisik uangnya nggak ada. Itu loh, itu namanya kejadian setelah tanggal neraca, ya, itu ya, paham ya.
Oh nih, kalau misalkan ada perubahan kebijakan akuntansi, juga dicatat di situ misalkan ganti metode penyusutan dari garis lurus jadi rata-rata tertimbang kayak gitu kan bisa tuh. Terus habis itu perbandingan dengan tahun sebelumnya, yang kayak ibu bilang tadi dijelaskan tahun berapa dan tahun berapa. Laporan posisi keuangan nggak boleh cuman misalkan laporan posisi keuangan 2023, tetap harus melampirkan hasil laporan posisi keuangan di 2022. Jadi kan aset 2022 berapa, 2023 berapa gitu untuk perbandingan tahun sebelumnya. Habis itu nih risiko ketidakpastian, misalkan ada risiko pasar kayak contohnya COVID, itu kan yang risiko pasar itu dicatat pada tahun ini terjadi COVID yang menyebabkan penurunan ekonomi atau apa secara global berdasarkan apa gitu. Tuh, nih, sampai sama. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Terus isi dari catatan atas laporan keuangan. Oh, nih pengakuan pendapatan atau beban tambahan. Nih, yang tidak tersaji secara penuh dalam laporan posisi keuangan. Sama yang kayak tadi, yang ibu jelasin tentang si CDP itu contohnya cek dalam perjalanan itu tuh. Terus intinya adalah catatan ini akan membantu memastikan bahwa laporan keuangan memberikan informasi yang lengkap, relevan, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tuh ya kayak pemilik perusahaan lah, pemilik saham, masyarakat. Siapa tahu kan mau melihat sebenarnya gimana sih nih kualitas perusahaannya, baik-baik aja kan? Kan sekarang laporan keuangan boleh diakses oleh orang publik kan? Tuh. Nah, sekarang kita ngomongin analisis tren melihat laporan keuangan antar periode. Pertama adalah waktu ke waktu analisisnya dilakukan dengan cara identifikasi polanya. Identifikasi pola yang dimaksud di sini, kamu lihat nih pola perubahan di dalam laporan keuangan tuh gimana? Meningkatnya dia atau fluktuatif? Ketika dia fluktuatif, orang pasti akan bertanya, kok tahun lalu segini sih, tiba-tiba tahun sekarang jadi segini. Terus misalkan atau kan 2 tahun yang lalu deh, gampang ya, 2 tahun yang lalu misalkan labanya 100 gitu, terus habis itu tahun lalu tiba-tiba jadi cuma 20. Terus tahun ini kalian kan sudah mulai ada kan laporan keuangannya yang kayak laporan interim setiap 3 bulan. Laporan interim setiap 3 bulan tuh menunjukkan, oh ini kok bakal naik tingkat sampai di 80, kenapa? Itu namanya identifikasi pola. Kita memahami si laporan keuangan tuh gimana sih pola labanya, apakah dia naik terlalu tinggi, apakah dia turun terlalu tinggi, apakah dia naik turun yang perlu dipertanyakan. Nah itu ya caranya kita menganalisis tren berdasarkan laporan keuangan. Trennya tuh apakah dia naik, apakah dia turun, apakah dia kelihatan landai tapi tetap maju kayak gitu ya. Nah stabil. Terus evaluasi kinerja seperti yang tadi sudah ibu sampaikan. Ya orang yang membaca laporan keuangan menilai kinerja perusahaan dari si laporan keuangan itu, ya kan? Juga pasti dong kelihatan. Yang paling gampang kita lihat labanya aja deh. Kalau misalkan labanya kayak naiknya pelan-pelan, oh bagus nih. Pasti itu hal pertama yang kita bikin kan. Kita lihat laporan keuangan. Coba lihat tahun lalunya gimana? Oh yang ada jawab. Berikutnya. Oh terus nih naik nih. Pasti kita akan berpikir, oh kinerja perusahaan ini bagus loh. Ya nggak? Ya kan? Terus dia juga dengan cara identifikasi faktor penyebab. Misalkan nih pada tahun 2020 salah satu laporan keuangan yang sedang kita lihat dia mengalami penurunan yang sangat maksimal. Kita lihat dulu deh penyebabnya. Masa ya ini padahal di tahun-tahun sebelumnya kayak dari 2016, 17, 18, 19 itu kayak bagus gitu. Tiba-tiba di 2020 dia kayak plak gitu ya tuh. Lihat nih 2019 ada apa sih? Kok tiba-tiba perusahaan ini tidak bagus? Lihat, siapa tahu ada faktor eksternal kayak ya COVID itu kan bisa dianggap laporan faktor eksternal. Emang kenyataan pada waktu itu hampir resesi kan kita kayak ekonomi itu emang bener-bener lagi berantakan banget. Itu identifikasi penyebab dan kita tidak boleh langsung menjudge perusahaan itu tidak bagus karena sebelumnya dia bagus, cuma tiba-tiba aja tek gitu loh ya. Paham? Nih peramalan masa depan. Kayak tadi aku bilang, sekarang kan kasarnya 2024 bulan Juni, berarti laporan interim perusahaan itu sudah keluar di bulan April, ya nggak? Dari Desember 2023 ditambah dengan laporan perusahaan interim triwulan 1, kita kan sudah melihat nih perusahaannya akan menaik apa turun, kan sudah mulai kelihatan kan? Itu namanya peramalan
masa depan kita sudah kayak bisa melihat, oh ini kayaknya cenderung signifikan akan bertumbuh nih perusahaan gitu loh ya, paham ya. Terus nih, membandingkan dengan industri pos konkuren itu tuh maksudnya gini, misalkan nih Ari atau enggak Erwin deh mau investasi di perusahaan barang konsumsi ya kan, mau beli sahamnya lah, kan kita nggak mungkin melihatnya dari satu perusahaan aja ya nggak. Contohnya perusahaan barang konsumsi itu adalah Ades, apa sih namanya, PSAGD itu apa sih, Real Food, Indofood kayak gitu. Nah kita tuh pasti akan membandingkan perusahaan di industri yang sama, laporan labornya itu kita bandingkan sebelum kita memutuskan untuk investasi di sana. Itu maksudnya. Dengan industri yang sejenis ya. Kalau misalkan kamu bandinginnya dia konsumsi sama Antam itu kan nggak nyambung ya. Itu kalau misalkan industri sama Antam kan jauh, itu kan industri yang sama itu. Habis itu baru kita ngambil keputusan yang diberdayakan. Setelah melewati ini semua, baru terakhir kamu ngambil keputusan, oh kayaknya di sini ini saya sebaiknya investasi. Gitu loh. Oke. Lanjut ke konsep dasar laporan arus kas. Intinya dia tuh menggambarkan kas masuk dan keluar dalam periode waktu tertentu, periode waktu yang sama ya. Nih, nah laporan arus kas itu terdiri dari tiga komponen: operasi, investasi, pendanaan. Sudah pasti di dalam arus kas ini sudah pasti ada ketiga ini, ya. Di dalam aktivitas operasi itu mencerminkan perusahaan menghasilkan kas dari kegiatan bisnisnya. Ini cara nyarinya, contohnya makanya tadi kita laporan posisi keuangan kita harus membandingkan 2023, 2022. Selisihnya masukkanlah ke sini untuk bagian si yang lancar-lancar. Masukkan ke sini nih, masuklah dia namanya laporan arus kas aktivitas operasi. Gitu loh, ya, paham ya? Terus habis itu masuk ke aktivitas investasi. Sama kayak tadi, kan bandingin tuh, lihat di bagian ekuitasnya. Perbandingan ekuitas itu selisihnya masuklah dia ke aktivitas investasi. Kalau terakhir nih aktivitas pendanaan itu yang tetap yang jangka panjang. Itu kan pendanaan tuh nih. Karena dia butuh strategi jangka panjang kan. Butuh strategi yang lebih matang. Berani nggak kita beli bangunan ini ya? Karena biayanya tuh kayaknya sampai 5 tahun deh. Tuh, masuklah dia ke aktivitas pendanaan. Untuk memastikan bahwa laporan arus kas yang dibuat ini benar, total dari jumlah laporan arus kas itu harus sama dengan total laporan arus kas harus sama dengan total kas di neraca tahun ini. Jadi jelas-jelas dia melihatkan. Berarti kasarnya kayak kas yang ada di tahun ini itu sudah benar-benar diupayakan semaksimal mungkin memenuhi aktivitas operasi perusahaan, aktivitas investasi perusahaan, dan aktivitas pendanaan perusahaan. Gitu. Nah, arus kas itu aja sih yang penting nih. Pokoknya harus bikin 3 bagian ini. Pas-pas jam itu. Oke. Jadi kita ngomongin kayak catatan atas laporan arus kas itu terdiri dari sama sih, mirip-mirip sama tadi catatan atas laporan posisi keuangan. Yang jelas dia harus ada kebijakan akuntansinya, harus ada penjelasan aktivitas kas. Nah ini nih yang khususnya aktivitas kasnya yang penting di situ. Habis itu peristiwa pasca tanggal, perubahan metode pelaporan. Kalau kas ya siapa tahu berubah dari accrual jadi cash basis kan, siapa tahu ya dijelaskan. Pengungkapan tambahan serta informasi tambahan tentang investasi dan pendanaan. Ini harus dijelaskan. Ya tiba-tiba kayak aktivitas pendanaan sama investasinya naik. Kenapa tuh? Jelasin. Ya, harus dijelaskan. Oke, demikian materi Ibu untuk hari ini mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Apa ada yang mau ditanya?